Wafatnya Imam Ali bin Husain radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal pada 10 hari kedua dari bulan Muharram. Belasan, tanggalnya belasan dari bulan Muharram. Mirip dengan ayahnya yang meninggal pada tanggal 10 Muharram. Tahun 94 Hijriah di kota Madinah. Meninggalnya di kota Madinah di tahun 94 Hijriah. Umurnya hampir 58 tahun. Jadi enggak begitu tua. Ya, masih di bawah apa yang dikatakan oleh Nabi, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Ketika terdengar pembicaraan antara orang dengan kabar wafatnya beliau, sampai kabar itu merata. Kabarnya merata ke seluruh penjuru Madinah. Enggak ada medsos, enggak ada pengumuman, karena beliau sendiri juga menginginkan untuk tidak diumumkan kabar wafatnya beliau. Sehingga hanya sekedar pembicaraan antar orang ke orang, tapi kabar itu tetap merata seluruh kota Madinah. Sehingga kota Madinah saat itu penuh dengan rasa sedih. Juga orang-orangnya banyak yang memuji, mengucapkan kalimat rahmah untuk Imam Ali Zainal Abidin rahimallah. Juga banyak orang yang membuat kata-kata biasanya bela sungkawa, ucapan bela sungkawa terhadap Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Mereka berbondong-bondong untuk menghadiri pemakaman beliau, untuk menyolati beliau. Padahal beliau sudah berwasiat untuk tidak diumumkan akan wafatnya beliau. Tapi orang-orang tetap banyak yang berangkat ke sana. Bahkan jalannya cepat. Wasiatnya juga dikubur cepat-cepat. Dikasih kain kafan dari katun. Kemudian minta juga di kapas-kapasnya nggak usah dikasih mesik, jadi biasa. Yang menyolati beliau banyak, dan mereka semuanya mengantarkan untuk pemakaman terakhirnya di tempat Baqi Al-Gharqad. Di sebelah makam pamannya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas. Jadi makamnya Imam Ali Zainal Abidin, sebelahnya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan sebelahnya Imam Abdullah bin Abbas. Tengah-tengahnya. Yang meletakkan di liang lahat adalah putranya yang bernama Muhammad Al-Baqir. Ditutup tubuhnya Imam Ali dengan tanah di tempat peristirahatan terakhirnya, bukan hanya sekedar menutup jasadnya, tapi menutup pula ilmunya, menutup pula kebaikannya, ketakwaannya. Semoga Allah memberikan rahmat dan ridha kepada Imam Ali Zainal Abidin. Alhasil, setelah perjuangan panjang, wafat pun menghampiri beliau. Kesabaran, keteguhan di dalam berdakwah, mengajak orang ke dalam kebaikan, sedekah yang tidak diketahui sampai wafatnya, tertutup pula dengan kematian, dengan wafatnya Al-Imam Ali Zainal Abidin.
Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gambaran orang yang soleh juga meninggal, orang yang baik juga meninggal, orang yang dicintai Allah juga meninggal. Ya, makanya kita harus selalu melihat, memandang, memperhatikan berapa banyak orang yang nyawanya diambil oleh Allah dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah min zalik. Nah, itu yang harus kita jadikan waspada. Nah, kalau beliau Imam Ali Zainal Abidin hidupnya penuh dengan ibadah, siap kapanpun ajal menjemput. Nah, karena itu kita harus mempersiapkan. Ya, umur nggak menentu. Jangan berpikiran kurung seket. Kan biasa sudah 70. Imam Ali Zainal Abidin nggak sampai 60 ya. Imam Ghazali hanya 55 tahun. Imam Nawawi nggak sampai 50 tahun. Ulama-ulama besar, ya pembesar dari mazhab Imam Syafi'i nggak sampai 50 tahun usianya. Jadi jangan merasa masih panjang usia kita ya, masih panjang hidup kita. Anggap kalau kita berada di waktu pagi kita nggak sampai sore. Kalau kita berada di waktu sore nggak sampai pagi. Dan ini sudah panjang ya, angan-angan yang sudah panjang karena Rasul angan-anganannya nggak panjang. Makan satu suap nggak yakin bisa menelan apa yang dia masukkan di dalam mulutnya. Nggak yakin masih hidup. Beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin meninggalkan penerusnya berjumlah 14 orang. 14 anaknya, 10 laki-laki. Lah dari 10 orang inilah terus menerus keturunan Al-Imam Husain berlanjut hingga hari kiamat nanti. Ketika sudah di akhir kiamat, mulai diambil Ahlul Bait keluarga Nabi SAW, tidak tersisa sama sekali. Ya, tidak tersisa sama sekali. Tapi dari Imam Ali Zainal Abidin turun 10 orang, dari sinilah turun keturunan Nabi SAW. Ya, sampai sekarang menjadi banyak dari keturunan Al-Imam Husain. Dari keturunan Imam Husain. Adapun Al-Imam Hasan dari dulunya memang enggak satu yang menurunkan, beberapa. Tapi Imam Husain ketika terjadi kejadian dari Karbala, semua anaknya meninggal, tinggal Imam Ali Zainal Abidin. Dari Imam Ali Zainal Abidin turun 10. Dari situlah turun temurun anak-anaknya. Di antaranya Imam Muhammad Al-Baqir punya anak Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq punya anak Musa Al-Kadzim. Imam Musa Al-Kadzim ini anaknya 36. Anaknya 36, mau tambah wake mana? Ya. Kalau orang sekarang 10, wake nih. Pirang tahun kau Nabi? 5 tahun. Piro anakmu? 4, 4 tahun. Biasa aja, mereka 14 itu biasa kok, tidak ada yang kaget. Orang-orang tua kita dulu loh, berapa anaknya? 9, 12, nggak ada yang kaget. Sekarang loh kakek dimasuki pikiran-pikiran negatif sehingga merasa 2 anak itu sudah cukup. Lah aku 2 anak ya cukup, tambah lebih baik. 2 anak cukup, alhamdulillah dikasih. Ya ada orang-orang yang nggak dikasih amanah oleh Allah untuk ngasuh anak. Ya tetap harus dia bersyukur. Yang dikasih 2 ya harus bersyukur. Dikasih 10 ya tambah bersyukur kan. 2 anak cukup, lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan yang mulia ini, diberi berkah oleh Allah, dijauhkan dari segala kotoran yang terlihat secara nyata dan kotoran yang tidak terlihat secara nyata. Kotoran maksiat, kotoran kefasikan, kemunafikan, bid'ah, dan dihilangkan pula kotoran secara maknawi yang tidak terlihat. Dibersihkan dari hikid, dendam, dari kibir, sombong, riya, pamer, ingin dipuji orang, ingin dihormati orang, bangga diri.
Mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal tersebut. Dan semoga diberkahi mereka mengikuti jejak kakeknya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neneknya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul, dan kakek-kakeknya yang lain Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Husain As-Sibit Asy-Syahid, dan Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Innahu Hamidum Majid. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha terpuji dan maha terhormat. Hadza huwa idzan. Inilah kisah Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Dan apa yang kita sampaikan, kata beliau Syekh Muhammad, beliau mengatakan biikhtisar fi hadhil ajalah, karena adanya ketergesa-gesahan hanya menyebutkan ringkasan dari perjalanan hidup Imam Ali Zainal Abidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kami berharap kepada Allah untuk membalas kepada orang-orang muslim sebaik-baik balasan untuk kita dan untuk Imam Ali Zainal Abidin. Faqad kana qudwatan hasanah. Imam Ali Zainal Abidin adalah teladan yang baik untuk ditiru. Teladan yang baik untuk ditiru. Wa muslan yuhtaza. Gambaran yang cocok, yang layak untuk diikuti. Dalam jati diri beliau terdapat akhlak-akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Imam Ali bin Abi Thalib. Ibunya yang dimaksud adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Bukan akhlak yang sekedar mengkopi sedikit, tapi yang diambil dari kakeknya, dari ayahnya, dari ibunya. Banyak dari akhlak-akhlaknya yang diambil oleh beliau, dijadikan akhlaknya beliau, dijadikan perangainya beliau, sehingga qudwah hasanah, apa yang ada pada Rasulullah berpindah kepada cucunya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Persis, enggak melenceng 1 senti pun daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menghiasi beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin dengan akhlak yang mulia, sifat yang agung, yang menjadikan beliau menjadi pewaris kenabian, bukan hanya sekedar nasab. Ya, pewaris kenabian bukan hanya sekedar nasabnya sambung kepada Nabi Muhammad, tapi beliau juga menjadi pewaris ilmu, pewaris akhlak, pewaris keutamaan, pewaris kemuliaan yang perlu untuk diikuti. Beliau Syekh Muhammad menyatakan, wa inni as'alullah, dan aku memohon kepada Allah an yuwaffiqana, untuk memberikan taufik kepadaku fit tabaatil qadimah. Ya, karena tadi disebutkan hanya ikhtisar ringkasan, beliau memohon untuk diberi taufik agar mampu untuk membuat yang lebih panjang lagi di dalam cetakan-cetakan yang akan datang tentang sirah perjalanan orang yang mulia dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali Zainal Abidin. Beliau menyatakan hanya ada kemampuan untuk menutup, membuktikan, menyatakan hak-hak yang harus diketahui oleh orang-orang tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemampuan itu adalah juhdul mukil, ya, kemampuan orang yang lemah. Wa gudratul ajiz, kemampuan ya orang yang tidak mampu. Anil ihatati bi kulli hadzal fadl, untuk menyebutkan segala bentuk kemuliaan yang dimiliki oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, dan mencari-cari tahu dari kehidupan keluarga yang mulia, keluarga Nabi yang istimewa, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengakui bahwa yang beliau sebutkan
banyak kekurangan dari ceritanya. Dia nggak lengkap, nggak bisa melengkapi apa yang dialami oleh Imam Ali Zainal Abidin, yang dijalankan oleh Imam Ali Zainal Abidin dalam kehidupannya. Tapi beliau menyatakan bahwa ini adalah kemampuan orang yang lemah, mengakui akan kekurangannya. Dikatakan oleh ulama syuhudut taksir tashmir, ya, mengakui bahwa dirinya adalah sembrono, kurang, itu adalah bentuk kesempurnaan. Wa syuhudut tashmir taksir, merasa bahwa dia ini sudah punya semangat yang luar biasa, itu adalah bentuk kalau dia adalah orang yang ceroboh. Ya, jadi mereka aulia usalihun selalu berusaha, nggak pernah kendor semangatnya. Kenapa? Karena merasa masih kurang, sehingga selalu meningkat dan meningkat. Tapi kalau orang sudah merasa, oh aku itu semangat luar biasa, wis nggak akan meningkat, justru akan tambah merosot. Karena itu syuhudut taksir tashmir wa syuhudut tasmir taksir. Karena itu wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang memiliki ilmu, maka di situ ada orang yang lebih mengerti ilmu daripada dia. Nah, beliau menyatakan hal seperti ini tawadhu'an, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong akan ilmu yang beliau sampaikan, padahal ilmu yang beliau sampaikan adalah yang sudah memberikan kita manfaat yang sangat banyak dari kisah-kisah Al-Imam Ali Zainal Abidin wallahu taala.